Ya, mana? Jawab lewat. ولا حول ولا قوة إلا
peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Hari kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan adanya ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik, karunia kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Juga menghormati jemaah maulid yang menyemarakkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam ini dengan lantunan salawat kepada Nabi, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Para jemaah hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur yang kita ucapkan bagi syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat walafiat pada malam ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan juga sekaligus di bulan Ramadan ini wafatnya Almarhum kita sekumpul, jadi sekaligus juga kita memahami beliau. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan dan tahun, mudah-mudahan Allah SWT mengangkat segala wabah, penyakit, segala bencana dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dan Allah mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasanya kita umat Islam di hari besar Islam, utamanya bulan Maulid, bulan Rajab, selalu kita umat Islam mengadakan peringatan. Sekalipun pada masa ini masih lagi dalam keadaan wabah penyakit corona itu masih berlaku. Jadi ada sebagian yang memaskar, ada sebagian yang kadang tergantung. Terus bersama dengan maskar, menjadi banyak dalam maskar ya ada. Kalau maskar sudah jarang, kalau dia maskar suara kan terlalu. Alhamdulillah, sekalipun dalam keadaan wabah penyakit corona yang masih berjalan di tempat kita, namun alhamdulillah hari besar Islam masih tetap dibolehkan. Mudah-mudahan terus jangan sampai hari besar Islam ini ditiadakan, karena ini sudah menjadi tradisi kita umat Islam. Apabila hari kita umat Islam mengadakan peringatan demi peringatan yang diperintah oleh Allah, karena apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini, pengaruh keduniaan yang sudah luar biasa. Artinya kita disuruh lebih banyak mendengar, lebih banyak mengambil manfaat, lebih banyak kita mendengar tauhid hasanah. Karena di akhir zaman sekarang ini sudah pengaruh dunianya luar biasa. Kalau tidak diimbangi dengan majelis-majelis taklim, tidak diimbangi dengan peringatan hari besar Islam, umat Islam akan terjejas dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Ini sudah kita rasakan. Apalagi guru-guru, ulama-ulama sudah satu persatu diambil oleh Allah SWT. Ulama-ulama Tuhannya sudah darinya banyak yang sakit, banyak yang diambil oleh Allah dalam masalah wabah corona ini. Dalam setahun ini berapa ratus orang guru dan ulama yang sudah meninggal. Tapi itu bukan karena COVID. Meninggalnya para ulama kita bukan karena COVID-nya, tapi memang sudah ada sampai, sudah memang tulisannya. Jadi corona, wabah, penyakit itu Allah turunkan ke dunia berupa ujian ataupun cobaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Apakah
mereka sabar? Apakah mereka sabar menghadapi cobaan ujian ini? Ataukah Allah turunkan bala musibah ini untuk hukuman bagi hamba Allah yang selalu maksiat, mengkara, melanggar segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa syariat yang dibawa. Itu tergantung kita menyikapi apakah penyakit dunia turunkan atau musibah. Itu tergantung kita menyikapi. Tapi semua musibah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takdirnya sudah. Wa bil qadari khayrihi wa syarrihi min Allah. Rukun iman yang ada. Rukun iman ada bil qadari khayrihi wa syarrihi min Allah. Bil baik ataupun buruk semua datang dari Allah. Maka dari itu kita kembalikan dua kepada Allah mendatangkan bala musibah penyakit, kita memohon meminta kepada Allah supaya agar itu terjadi. Apalagi ini di bulan Rajab, setahun sudah berjalan dari corona, berarti haulnya corona. Mudah-mudahan kita diatakan haul corona artinya mati corona jadi haul ini. Mungkin suatu baca tidak kita habis salat-salatnya. Kita anggap kalau corona mudah-mudahan coronanya memang mati setelah timbul lagi. Itu harapan kita. Mudah-mudahan berkat saudara, berkat apa perlu kita untuk berkat rahmat dari Bismillah diangkat segala musibah dan penyakit. Namun harus kita yakini lagi bahwa semua hal yang datangnya dari Allah, baik yang buruk ataupun yang baik, itu kita yakini dalam hati. Jadi bukan kematian karena virus corona, bukan. Itu semua karena Allah. Memang sudah ada dan sampai. Bunga melati elok-elok indah, bunga kenanga di depan istana. Hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Itu kita yakini dalam hati. Jadi kematian sebelum corona berapa anak mati itu mungkin lebih banyak daripada musim corona ini. Tiap detik, tiap saat ada kematian di mana-mana tempat. Nah, jadi gara-gara corona dihitungi, nah banyak banyak. Gara-gara itu matinya karena COVID, bahkan mati karena COVID alhamdulillah. Memang orang penyakitnya ada jantung, ada ginjal, ada paru, ada macam-macam. Orang rasakan COVID. Nah, di COVID alhamdulillah berarti COVID itu. Kalau dicatat dia, nomor hidup mana ini Pak? Mati karena orang mati pada sekarang. Nah juga hampir 50% negara orang yang corona. Ini sudah memang begitu laksanakan. Nah, jadi kita yakin Islam dan beriman, yakin Allah mematikan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kenapa ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan yang menghidupkan hidup mati. Siapa? Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa tujuannya? Hidup kita di dunia ini lihat untuk Allah menguji kepada kamu semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus, paling baik amalnya? Nah itu kehidupan di dunia kita sekarang ini yang kekal abadi nanti. Jadi akhirat, hidup di dunia hanya sementara. Maka dari itu berbuat baik di dunia, beramal saleh di dunia, agar di akhirat kelak nantinya kita akan menerima ganjaran pahalanya. Jadi ujian, hidup kita ini ujian. Tapi bagi orang yang beriman tetap
takwa, apalagi orang yang mukmin auliyaillah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya Abu Bakar Siddiq bin Awli pada malam ini. Mereka para wali, para ulama, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, seperti mana disebut Allah dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah ila akhirih. Ketahuilah oleh Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak takut, rasa khawatir akan kehidupan dunianya sehari-hari ini, wa la hum yahzanun, dan mereka pun tidak pernah bersedih. Itu tanda dan auliyaillah. Jadi kita masih lagi merasa takutan corona, berarti belum mengenal auliyaillah. Datang penyakit, datang bencana dan lain sebagainya, tidak ada sedihnya orang yang sudah diangkat Allah menjadi kekasihnya. Wali min auliyaillah, sakit terasa apapun, apalagi sakit-sakitan biasa aja, contohnya sudah kita lihat awal guru kita disebut penyakit awal pada malam ini juga, sampai didatangkan cobaan oleh Allah, penyakit berat kita, tapi sini tenang aja, sampai ginjal buat-buatnya tidak berfungsi, cuci darah sampai 1 minggu 2 kali cuci darah. Sakit itu orang cuci darah, yang pernah mengalami cuci darah ada zaman ada gambarannya 4 jam sampai 5 jam diambil darah di luar akal, dicuci di mesinnya, masuk akal kembali. Nah kayak parahnya darah ditarik, masuk ke mesin, diputar, dibersihkan, masuk ke sebenarnya, kemudian bersihnya, itu sakitnya luar biasa. Ada sedang belajar 4 jam sampai 5 jam. Nah bayangkan kalau 1 minggu 1 kali, bayangkan kalau seminggu 2 kali. Tapi kita setelah cuci darah mengajar lagi, majelis lagi, duduk lagi, seperti ada sakit. Padahal kita sakit parah. Sampai akhir-akhir sudah parah, ada kawan lagi keluar untuk mengajar di dalam kamar. Di kamar ada kawan lagi duduk berat, masih tetap mengajar. Senyum tetap masih diperlihatkan. Nah ini, nah atau pengalih malah mengajar. Di depan tidak pernah melihat nampak kesedihan. Ada kita sedikit jelas, mendam, sedih, tak berang, apa sih? Rubik, rubik belajar sedih. Kalau sembahyang, rubik, kan sembahyang itu jawabannya rubik. Nanti macam-macam duit, nanti sembahyang, macam-macam duit, raya. Bagaimana bisa tanda-tanda menauliyaillah? Berarti ada kesedihan di hatinya. Menauliyaillah tandanya tadi berduit karena berduit, tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dicoba Tuhan sakit karena sakit, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu kita tanamkan dalam diri kita, apapun kita, maka kita mengaji, menuntut agar kita tidak lepas dari syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bagaimana tandanya lagi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun min auliyaillah tadi itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang yang beriman, mereka itu orang yang bertakwa kepada Allah. Nah ini kita bisa disangka kembali, kita beriman, tidak bisa disangka kembali, kita benar-benar Tuhan yang takut. Arti takwa yang bisa doa Allah, wajibina gunawahihi, menuruti segala perintahnya, menjauhi semua larangannya. Lalu bisa disebut alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini macam-macam aliran, macam-macam pemahaman, macam-macam ajaran yang datang kepada kita itu banyak macam-macam. Karena
pembakaran oleh orang. Ini dari kalangan atas sampai kalangan bawah, dari kalangan yang ada kakaruan sampai ada kakaruan. Yang ada kakaruan pun datang, orang gila pun datang. Dicoba putar balik ke sekarang tahunya ada orang yang benar kalau tampaknya mungkin sebelumnya tahun lalu luar biasa. Tiap tahun bertambah manusia sampai tahun lalu jutaan manusia. Begitu. Mungkin kan siapa nama ini adalah keluarga kita ada anak arwahi meninggal. Syukur-syukur kalau ada anak bini kita nama arwahi, keluarga dekat kita nama arwahinya 3 malam, 7 malam, 25, 40 sampai 100, bahkan haul kita setahun. Ada anak nama haul setahun. Amerika ini bisa berada. Apa itu sampai 40 sampai 100 sampai haul? Kalau pertama kali ada orang-orang. Artinya kita jangan berharap muluk-muluk seperti mana mau berkumpul dalam berapa tahun seperti itu juga bisa. Bisa berharap seperti itu. Artinya kita ikuti dulu istiqomah syariat yang dibawa oleh Muhammad, syariat yang dibawa oleh ulama-ulama, syariat yang dibawa oleh para wali-wali. Kita ikuti dari dahulu akan paham apa yang dipahamkan mereka, tanamkan mereka paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu kalam bahaya. Jangan menentang, jangan keluar daripada syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ini yang kita sedih bila sudah ulama satu-satu diambil, ulama Ahlus Sunnah diambil, ulama karismatik, ulama amilin mengamalkan ilmunya dari Rasulullah SAW. Sudah banyak satu persatu dari Allah tumbuh sangat-sangat beranda. Itu sudah disebut Nabi dari hadis. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun wa fi riwayatin hatta idza lam yubqi 'alimun. Tidak dua, lam yabqa 'alimun atau lam yubqi 'alimun. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaru bi ghairi ilmin fadallu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kalau kita teliti sudah berjalan tanda akhir zaman sekarang ini. Yang disebut Rasulullah, sesungguhnya kita Nabi Allah tidak mengangkat ilmu dari hambanya langsung diangkatnya, tidak. Walakin yaqbidul ilma, tetapi Allah mengangkat ilmu biqabdil ulama dengan cara menjauh rohnya ulama. Ulamanya dimatikan, ulama diambil namanya otomatis ilmunya dibawa, ada orang tinggal. Ulama apapun besarnya, wali yang apapun gananya, hebatnya, bila mati ilmu pasti kok. Jangan ada orang tinggal ilmu. Kalau murid dari saya ini, kalau anak yang dikasih di rumah sini, apa saya akan melakukan isulan? Israel suruh partai. Allah silakan mencabut kamu. Saya ilmu apa di bawah mati. Banyakan ditinggalnya di rumah sini. Cabut suruh partai. Sekarang kemudian Allah, tapi buktinya karena Allah ulama harus satu ada apapun hebatnya ilmunya, karena Allah ilmu mati di bawah. Nah maka dari itu jangan sampai kita menyesal kalau masih ada guru-gurunya, masih ada ulama-ulamanya. Tuntuklah, carilah itu ilmu, ijtihad dengan sungguh-sungguh. Masih ada majelis-majelis alim, guru-guru yang mengajarkan di majelisnya. Tuntutlah, jangan sampai kita menyesal nantinya. Ulama yang sudah tidak ada, baru kita mencari, baru kita hendak mendapatkan ilmu. Apakah ulama amilin meninggal, ulama yang memang betul-betul pewaris Rasulullah. Di akhir zaman ada timbulan ulama, ada ulama amilin, ada ulama amilin. Amilin belum muncul mengamalkan ilmu Rasulullah. Tapi yang kedua akhir zaman ada timbul ulama amilin. Yang
itu mengambil duit orang pribadi untuk kepentingan pribadinya bukan kepentingan masyarakat, untuk kepentingan keluarganya bukan kepentingan masyarakat umat. Itu adalah tujuan yang mulia, tidak ikhlas dan lain sebagainya. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau sudah ulama-ulama diambil dari satu persatu oleh Allah, hatta ila lam yabqa alimun, sehingga kalau sudah tidak tersisa lagi orang alim di dunia ini dari habis, apa yang terjadi? Ittaqadan nasu urusan juhala, orang-orang yang akan mengangkat orang yang diambil fatwanya, nasihatnya sebagai pemimpin di daerahnya. Siapa? Juhala, orang jahil, karena pintar habis, terutama di bidang agama. Orang alim ilmunya sudah tidak ada lagi, orang alimnya sudah wafat, tinggal orang jahil. Menang jahil, nang jahil memberikan fatwa, nang jahil memberikan nasihat. Apa yang akan terjadi? Fa'aftau bi ghairi ilmin, kata Nabi. Mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Kalau sudah tanpa ilmu, alias apa? Asbun, asal bunyi bisa pendek ya. Bagiannya pokok-pokoknya barangnya. Kalau dihukum, kalau syariat, fikihnya luput, asal rambus sudah tadi. Nah, fatwa di bawah ini kata lagi ini sudah berbahaya. Bila diakhirkan karena fatwa tanpa ilmu, fadallu dunia kata lagi. Fadallu, mereka sesat, wa'adallu, menyesatkan orang. Nah ini sudah kita rasakan nanti itu aliran sesat menyesatkan sudah. Aliran yang fatal lagi. Apa yang aliran yang fatal menyesatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Rukun Islam yang kedua setelah syahadat, iqamis shalah, mendirikan sembahyang. Rukun yang utama di tiang agama, sholat. Ada sudah guru yang datang mengajarkan tamat sholat. Hampir sebenarnya dulu rajin ke masjid, dulu rajin ke langgar berjamaah, dan timbul lagi salah satunya kenapa kan timbul lagi ini raja yang kirim bayar tamat baru belajar, tamat baru belajar. Kenapa ya tamat? Kenapa ya? Tidak tahu bahwa ada kalau tukang malam rahasianya jam 2 malam belajarnya. Ini rahasia di dalamnya. Mana Rasulullah mengajarkan ilmu malam-malam? Binian laki-laki tidak perlu malam 4 tersebut. Kalau mau anak harus kesian dulu 4 tersebut. Ilmu yang benar syariat Nabi Rasulullah itu jelas, tidak ada sembunyi-sembunyinya. Bahkan ada nih nang laki untuk mengaji, nang bini gak boleh tahu, nang bini untuk mengaji, nang laki gak boleh tahu. Rahasia. Kecuali dua mengaji. Mungkin salah satu semuanya kan belum ada orang ini, lalu boleh pada orang laki. Dan gurunya ini pertama guru siapa itu? Guru Sansar. Nanti ada guru Sansar. Apa yang mencampur-campur sampai ini? Pada jauh yang arti berpikir nasyid tengah malam di tengah hutan, di tengah padang. Binian latihan dicampur. Pas azabnya itu ada pemimpin laki-laki lalu masbuk tuh katanya masbuk mabuk bakal lu pilih laki-laki pura-pura dulu itu mabuk kita mabuk karena duduk sini rakam sana rakam ini kahar sana kahar sini bercampur betul malam itu yang sudah jelas-jelas itu ilmu yang menyesatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada aja pengikutnya. Ini yang kita heran nih, ada yang mengikuti ajaran tamat sholat, ada yang empat. Maaf, orang empat ini bukan orang yang umur, bukan orang jahil, pintar. Itu banyak orang-orang tamat sholat itu bukan orang pintar. Ada yang sudah S1, S2, S3. Ada S1,
tinggi sekolahnya sudah, tapi pada akan pintar di agama dia belum. Kalau sembahyang, kalau belajar agama, kalau belajar syariat, ikut nabi siapa? Kan di belakang pintar dia belum, di belakang umur dia pintar. Mana dia? Apa tempatnya? Ya udah, umur pintar. Artinya banyak umurnya, banyak pintarnya. Dia S berapa aja? Mensurahkan sembahyang, tamat sembahyang, tamat syariat Rasulullah, umur pintar. Hanya banyak umurnya berpintar. Kan hal itu kita kata pintar, karena rajin aja sembahyang. Oh, pintar ya, dapat yang tempat tamat. Bahkan ada lulusan pondok, ini kita punya kajian pertamanya atau tutup-tutupi. Lulusan pesantren, tamat pesantren, tamat sholat, pintar boleh. Tambuk. Pesantren tamat enggak. Lulus di kuliah, lulus aliyah. Dari awal di sekolah puluhan tahun, dari awalnya berapa kitab sudah tamat, berganti sampai kuliah lulus itu. Tapi setelah tamat sholat, tamat juga, setelah tamat sholat, tamat juga sholat. Di sekali lulus selidiki, mengaji setelah tamat sholat, mengaji 3 bulan. 3 bulan aja mengaji. Terus akhirnya dibuangnya kitab beberapa puluh tahun dia belajar. Tanpa pakai lagi untuk bikin sholat dari sampai bagus sholat dari seluruh. Padahal mengaji pintar kurang, alim juga tamat. Tapi kalau kita terlalu harus saya heran. Kenapa harus saya heran? Itu hidayah dari Allah SWT. Makanya dari Allah kita sekolah masuk itu banyak kita berdoa tentang hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nabi belajar yang pertama minta kepada Allah al-huda, petunjuk dari Allah hidayah. Orang bila sudah dapat hidayah, dapat petunjuk, pasti sesat walaupun ilmunya banyak. Walaupun tamat sekolah, walaupun tinggi, walaupun luar negeri dia sekolah, tidak ada hidayah dalam dirinya, sesat. Itu orang yang bersahabat dengan Rasulullah, orang yang berkumpul dengan Rasulullah, orang yang hari-hari ada bersama Rasulullah, kan dapat hidayah, kan dapat Islam. Bahkan kalangan dekat Rasulullah, paman Rasulullah, Abu Lahab tidak dapat hidayah, kan dapat Islam. Orang nasal itu mengatakan baca ada nabi batal. Itu pentingnya hidayah. Maka Nabi katakan nasal al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, kami minta hidayah kepada kita. Yang kedua, wat-tuqa, ketakwaan di Allah. Setelah hidayah, takwa masuk, mudah dia menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketiga, wal-afaf, minta ifah dirinya, menjaga daripada segala mentara maksiat, daripada haram-haram, dijauhkan oleh Allah SWT. Minta ifah juga terjaga daripada yang haram. Subhat dari dambingnya, apalagi yang haram. Itu memang sudah takwa masuk, ifah mendapat. Terakhir wal-ghina, kata Nabi, cukup. Dia tidak akan tamat terhadap dunianya. Diberi Allah sekian, dia syukur. Diberi Allah sekian, dia terima kasih. Kan ada orang yang akan berterima kasih kepada Allah, mengeluh terus dapat sekian rezeki hari ini, mengeluh Allah dikitnya memberi Allah anak minum rawakan bermain dari Allah. Kan bersyukur. Minta dengan al-ghina, cukup. Dari 10.000 cukup, 5.000 cukup, 100.000 baginya cukup. Bersyukur itu. Karena itu kan 10.000 saya buang itu. Saja kan cukup aja. Apa yang kota dan kita? Apa yang karena pacaran kalau ini mana kita sudah. Duit itu habiskan pulsa, duit habiskan kota, bukan kota ini aja, tapi kota pacaran itu berapa? Yang kota yang habisnya di dalam mengapa nih kowe-kowe terlalu kalau tadi kita masih sekolah lagi pak ini pak pemain katanya alasan ini dulu kan malah kota wajar nanti lagu apa kita kowe-kowe lagi itu malah kasih orang saya mencintainya. Inilah sudah ada tempat dia berjalan.
Haji bahaya dan hidayah yang berbeda. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Man istada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad min Allah illa wadan." Barang siapa yang Nabi bertambah ilmunya, istada ilman, ilmu bertambah setiap hari, rajin menjaga sholat setiap hari, menuntut ilmu setiap hari, setahun naik lagi kitab, naik ganti lagi kitab, ilmu bertambah. Tapi ketika walam yazdad hudan, hidayah petunjuk tidak bertambah, tidak memohon kepada Allah hidayah, apa yang terjadi? Lam yazdad min Allah illa wadan. Tidak akan bertambah dekat dirinya kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Padahal tujuan untuk ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah tahu yang hukum, tahu yang syariat, tahu yang sholat, tahu yang puasa, tahu yang zakat, haji dan sebagainya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Tapi kenapa terlambat jauh? Bukan ada ilmu dalam jauh dan petunjuk. Maka itu kita hari-hari dan doa itu meminta memohon hidayah. Hajinya apapun alimnya, kalau sudah hidayah tidak sasar. Ada sedikit orang pintar membawa aliran sasar itu tidak pernah boleh. Mengakuan itu sepeda. Kalau mau bayar orang pintar satu orang, tapi mengajarkan ilmu sesat. Kalau baca kitab lalu langsung diterima musuh ini hebat, tapi kenapa menyimpang? Apa menyimpang dari syariat Rasulullah? Ini petunjuk terkait dengan hidayah. Ini pentingnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak apalagi kita hidup di Madura, hidup di Kabupaten Banjar, masih banyak pondok pesantren, pondok masih banyak, pulang-pulangnya masih ada. Jangan sampai kita tertinggal dalam bidang agama, sampai kita pun pada sembahyang membaca subhanallah, tinggal di Madura, tinggal di Kabupaten Banjar, tinggal di Kalimantan Selatan, pesantren banyak, ulama banyak, ahli sunnah wal jamaah banyak, sumbernya kita sasar. Kan membaca subhanallah, tinggal di Madura. Menapas tentang guru-guru, menapas tentang ulama-ulama, kita bisa tinggal di belakang orang. Untuk ajaran sesat, ahli di sini, alam lain lagi. SAG, sarjana alam lain. Banyak yang urusan SAG, punya salah langkah SAG-nya yaitu sarjana alam lain dari ini. Mengaji yang baik-baik dengan ini jadi mundur SAG jujur sarjana agama syariat di bawah betul-betul saya Rasulullah harus sunnah wal jamaah dan beratu kita. Jangan sarjana alam lain lulusnya mengaji yang sesat. Ini bila dia sudah mengaji dengan baik upahnya, apalagi dia menipu orang lain, mencelakakan orang lain, berbuat zalim kepada orang lain. Rasulullah mengatakan di malam nisfu Sya'ban dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal malam nisfu kata Jibril menyampaikan kepada Nabi disumpah malam nisfu. Riwayat daripada Abu Hurairah, atani Jibril pada nisfu Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi lailatul yuftahu fiha Allahu sama wa Allahu rahmah faqum wa salli warfa' ra'saka ila ila sama irfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Kata Jibril kepada Nabi datang malam nisfu Sya'ban, Muhammad, malam ini malam dibukakannya pintu langit, pintu rahmat, bangun. Nabi waktu sering disuruh bangun malam nisfu, bahkan disuruh bangun wasalli salat yang lain bangun malam, warfa' ra'saka wa yadayka ila sama, angkat kepalamu dan tanganmu, kedua tanganmu ke langit, berdoa. Nabi disuruh orang berdoa. Nabi orang hebat, orang luar biasa, disuruh bangun malam nisfu. Lalu Nabi bertanya, waqala
illa abwabur rahmah salatu mi'atin minan rahmati salatu mi'atin babin minan rahmah. Dan bagi malam ini malam dibukakan dari pintu rahmat Allah 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi selagi kita syirik, selagi kita kadang-kadang menyembah selain Allah, yang beri dosa-dosa. Illa, ada illanya, kecuali Nabi walaupun dia tidak syirik, walaupun dia masih menyembah Allah, namun dia ampuni dosanya pada berusaha siapa? Illa man kana sahiran, kecuali orang itu tukang sihir. Al-kahinan ataupun dukun, Nabi menerangkan tukang sihir atau dukun sihirnya besok lagi aja. Cuma ketinggi sihir makan sihir, yang suka menyihir orang, marah orang, menelur orang, apa lagi? Bahasanya telur, memarah-maya, menyantet. Jawa menyantet orang, menyakiti orang. Ini biasanya anak-anak dikarenakan pemuda-pemudi hati-hati. Bila kita pacaran sampai cinta melekat sudah, lalu dibunuh pacarnya, sampai tahun lain patah hati, apa yang terjadi? Ataupun mendatang kaitan diterima orang, apa yang terjadi? Cinta ditolak, syukur bertindak. Ini silakan ini. Cinta ditolak, syukur bertindak. Bukan kata bukan kata mazhar. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan masyuhu fiskun wasifkuhu kufrun. Janganlah ke tempat dukun, janganlah ke tempat tukang sihir, itu pasti. Wasifkuhu mempercayai dukun dan tukang sihir kufrun, kata Nabi, kafir. Kufrun, ingkar kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, percaya kepada dukun. Inilah bahayanya. Jadi hati-hati karena anak-anak pacaran datang jangan dari mana dari partai orang itu sudah panggilan kita. Orang beriman bertakwa jodoh di tengah Allah bertangkat terima. Sudah jangan mengeluh, jangan sakit hati. Dari situ aja kalau dia supaya datang dari terima orang. Apa tentara? Itu apa ada itu tentara datang dari terima orang. Apa atau terima? Banyak perempuan bukan sektor, tapi mengalihnya itu maksudnya ada cinta melekat ya. Istilah kanak-kanak ini cinta melekat kayak kucing rasa dok. Dalam puisi rasa dalam pesawat, bau ketiaknya rasa bau wajan aswa, jumur, kalau yang terlalu. Padahal iman takwa kita tahu sudah diajarkan bahwa jodoh di tangan Allah. Makanya Islam tak menyuruh pacaran. Bila tak kawin itu langsung aja ta'aruf. Bahkan nalan, aturan, dapat orang tuanya, keluarganya datang. Ini terima syukur, tidak ada boleh cari lain lagi. Orang Islam ini udah pacaran sampai 2 tahun pacaran, iya patah hati itu. Bila kan diterima orang patah hati. Kadang seorang menentukan Allah itu pada jodohnya jodoh lain, jodohkan dan yang lain. Makanya jangan sampai pacaran sekali ini. Jaga anak kita, turun kita, apalagi laki-laki yang mengombal babinya jangan atur di gombalnya. Itu gombal, balikan gombal laki-laki. Buaya timbul di sampah hati, ikan kakap di dalam hati. Jangan percaya kakak lelaki karena lain timbul di hati. Itu banyak laki-laki yang gombal, tapi laki-laki yang masih ini katanya anak sekolah di agama yang berjumpa di orang apa silakan ambil PHP memberi harapan palsu. Hati-hati beginian diberinya harapan palsu, ujian selangit, sanjungan selangit, janji selangit. Terhadap opinian ini
kami menjadi beribu-ribu burung gelapit hanya satu yang bisa terbang, beribu-ribu gadis yang cantik hanya di seorang yang ada di awal. Karena kalau ayo pulang dapat mainan lain udah kita rumah sakit tuh kalau jauh badan. Kalau jauh sana kan dapat berapa beli rumah sakit lagi itu juga jauh badan. Nampak sekarang kan buat nampak tambah beli itu nggak ada belinya. Nampak 30 pasti. Inilah hati-hati anak-anak banyak kita yang bilang dan sampai terpengaruh seperti itu. Jangan sampai mereka patah hati. Kalau sudah patah hati dan mungkin dan memang luar biasa patah hati. Dia mengurung diri dalam kamar. Semakin ada lagi makan di kiloran dan mari awak melayang-layang mengurus sampai terbang bagaikan kerapat tumbuh di batu hidupnya segan mati tak mau. Terus sekali ini sudah ada umat. Jadi orang beriman bertakwa luar biasa, ikuti ajaran syariat Nabi Muhammad, ikuti guru-guru kita supaya kita selamat dunia akhirat. Jangan sampai kita dibunuh di orang terus, baik dunia yang akan dibeli apalagi akhirat disesatkan orang dengan apa? Fondasi agama keimanan ketakwaan dikuati. Anak kita sekolahkan di agama, di pesantren, di madrasah, diumumkan boleh umum silakan sekolah umum tapi agama jangan tidak. Misalnya umum pagi, siang agama ajarkan kepada orang namanya langsung guru dia les di rumah untuk agama. Kalau umum betul pesan agama kan kasihan saja. Jangan takut. Aku dunianya. Dunia hanya jembatan untuk menuju akhirat. Sementara di dunia kalau sudah mati akhirat yang kekal abadi. Apa bekal kita yang kita bawa? Menurut kita hanya umum aja. Ada amanat yang penyakit melakukan yang gugur masalah umum. Dua kali tiga terkenal. Enggak. Ada mungkin nakir jelas untuk dapat pertanyaannya man rabbuka. Menurut kita di umum terkenal Tuhan. Waman nabiuka siapa nabimu? Waman dinuka apa agamamu? Wama kiblatmu mana kiblatmu? Wama imamuka siapa imammu? Kalau imam, bahasa imam tolong tuh imam haji bulan saja. Dikira imam masjid. Al-Quran imami, Quran itu imam kita. Ini bukan tahu agama, apa soal agama? Melarang-larang, malah doa. Takutnya yang tentang akhir. Kita sudah ada. Hanya dari kita jangan sempit pemikiran kita orang-orang kita agama yang penting. Apalagi dari zaman sekarang ini lakunya itu dan macam-macam. Kalau tidak ada agama sesat. Kalau tidak ada agama mabuk. Kalau tidak ada agama teler. Apalagi ini untung dari pemerintah kita mencabut malam. Apa itu perpres lembaran yang cabut masalah miras. Asalnya dilegalkan untuk pulang-pulang masih berteriak, pulang-pulang masih memprotes, guru-guru masih memberikan masukan-masukan dari majelis ulamanya, dari NU dan sebagainya. Alhamdulillah masih didengar. Mendengar apa? Nah, ada peraturan negara resminya pun sudah teleran, manusia banyak, makuan sudah banyak, melem sudah banyak, tembok di mana-mana. Nah, lagi resmi diizinkan kan namanya mana? Nah, ini sudah ada. Ya, nah ini nanti kita isi anak yang keluarga yang turunan jangan sampai mereka nantinya dihukum dan keluarga karena kita tidak begitu. Allah sabun alaikum naro. Allah mengatakan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Orang yang beriman kata jaga dirimu, wahliku, anfusakum, wahliku dan keluargamu
berbakti kepada Allah, tapi anak bini kita biarkan dituntut di hari kiamat. Mana tanggung jawab terhadap anak bini? Nah, kita jangan menunggu orang kawin, bisa bini tanggung jawab, bisa anak tanggung jawab, jangan bisa dua anak aja. Itulah, jadi biasanya orang ada bisa begini dan dua juga, makanya teman apa dua ada dua, apa pendidiknya ada dua, Allah terbuka di biarkan. Ini telah katakan bahwa pusat pengahliku, nah, jaga kata dirimu, keluarga untuk daripada sesat neraka. Kita sadar mengajarkan, kadang-kadang itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus sadar, jangan sampai kita menyesal di dunia, sampai ke akhirat kita menyesal. Jadi jangan sampai menyesal dulu. Mungkin terjadi tenang dengan susah menyesal ini, panjang ini sampai jam 1 dan 2. Tapi ini untuk kita sekolah-sekolah. Ini masih banyak ulasan-ulasan penyampaian disampaikan oleh Allah, sampaikan oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril. Itu banyak sekali. Cukup dengan sejam 2 jam, tapi harus belajar, mengaji, menuntut ilmu, duduk di majelis. Sampai kita sudah berkeluarga, tetap menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Untuk ilmu, carilah ilmu dari buaya, dari ayunan lahir baru untuk ilmu sampai ke yang mati jangan mati. Kadang-kadang itu kalau salah ya merasa hebat betul. Kalau lagi menangani orang lain, kalau lagi menangani bagi solusi ilmu, ini kadang-kadang kita buat kita banyak kekurangan kita. Jadi dalam berkat tahu yang berkat Islam Merah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita melalui Islam Merah ini, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan hikmahnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW dan syafaat dari kita seluruh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka nanti dalam surga. Amin. Yang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, tujuan yang menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umat Nabi Muhammad SAW di sana. Tapi yang kita hidayah dari Allah inayah, Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selanjutnya adalah akhir doa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim.